الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang sangat mendalam dalam berpikir, dan memiliki kecenderungan untuk menyendiri sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Kehidupannya sebagai seorang pemikir dan penyendiri sangat memengaruhi perannya dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk kepribadiannya yang mulia. 1. Kecenderungan Nabi Muhammad untuk menyendiri. Sebelum menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad memiliki kebiasaan untuk menyendiri dan merenung. Beliau sering pergi ke Gua Hira, sebuah gua yang terletak di Jabal Nur, di luar Mekah. Di sana, beliau menghabiskan waktu untuk memikirkan hakikat kehidupan, merenungkan alam semesta, dan mencari kebenaran yang lebih mendalam tentang keberadaan Tuhan. Tradisi ini dimulai sekitar usia 35 tahun, 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Kebiasaan menyendiri ini bukanlah bentuk melarikan diri dari masyarakat, melainkan sebuah bentuk kontemplasi dan refleksi spiritual. Nabi Muhammad prihatin dengan kondisi moral dan sosial masyarakat Quraisy pada saat itu. Beliau melihat bahwa masyarakatnya terjebak dalam penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan berbagai penyimpangan moral. Ini mendorongnya untuk mencari makna kehidupan yang lebih dalam, terutama berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. 2. Refleksi dan pemikiran kritis tentang masyarakat. Nabi Muhammad adalah seorang pemikir yang kritis terhadap keadaan sosial yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang yang dikenal jujur dan dapat dipercaya, Al-Amin, beliau memahami ketidakadilan yang terjadi di antara masyarakat Mekah pada masa itu, terutama yang berkaitan dengan perbedaan status sosial, ekonomi, dan agama. Beliau tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu, seperti penyembahan berhala, perjudian, atau perilaku asusila. Sebaliknya, Nabi Muhammad memilih untuk memerhatikan dan merenungkan mengapa masyarakat begitu terpecah dan terjerumus dalam kebobrokan moral. Kehidupan beliau sebagai pemikir ini sangat penting, karena dari proses refleksi inilah kemudian lahir sebuah pemahaman bahwa diperlukan perubahan besar dalam tatanan moral dan spiritual masyarakat. 3. Pengalaman spiritual di Gua Hira. Kebiasaan menyendiri dan bermeditasi ini akhirnya mencapai puncaknya pada usia 40 tahun, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu tersebut dimulai dengan kata-kata "Iqra", bacalah, yang kemudian diikuti dengan perintah untuk menyebarkan pesan Tuhan kepada umat manusia. Peristiwa ini merupakan titik balik dalam kehidupan Nabi Muhammad, dari seorang penyendiri yang mencari makna, menjadi utusan Tuhan yang membawa wahyu dan petunjuk bagi umat manusia. Pengalaman spiritual ini tidak hanya mengubah hidup Nabi Muhammad secara pribadi, tetapi juga mengubah jalur sejarah umat manusia. Wahyu tersebut memulai proses turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang berisi panduan lengkap bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa refleksi mendalam Nabi Muhammad selama bertahun-tahun bukanlah tanpa hasil, melainkan sebuah persiapan untuk tugas besar yang akan beliau emban sebagai nabi terakhir. 4. Kebiasaan berpikir dan refleksi yang terus berlanjut. Setelah diangkat menjadi nabi, kehidupan Nabi Muhammad tidak berhenti sebagai seorang pemikir. Beliau terus mempraktikkan kebiasaan merenung, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan penting dalam dakwahnya. Nabi Muhammad sering menghabiskan malam-malamnya untuk beribadah dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah dalam menghadapi berbagai tantangan yang beliau hadapi sebagai pemimpin umat. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang berhati-hati dalam membuat keputusan dan selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Sebagai pemimpin, beliau tidak hanya bertindak berdasarkan wahyu, tetapi juga sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sebagai pemikir tetap menjadi bagian integral dari kepribadian beliau, meskipun beliau sudah memegang peran sebagai nabi dan pemimpin umat. 5.
Signifikansi dalam kehidupan dan pengajaran Islam. Kecenderungan Nabi Muhammad untuk merenung dan berpikir mendalam mencerminkan pentingnya refleksi dan pemikiran dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa akal adalah salah satu karunia terbesar dari Tuhan, dan umat manusia diperintahkan untuk menggunakan akal mereka untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta, serta untuk mencari pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai bagian dari pengembangan diri spiritual dan intelektual. Ajaran Islam yang beliau sampaikan tidak hanya mendorong pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga pencarian kebenaran melalui ilmu dan pemikiran rasional. Kesimpulan: kehidupan Nabi Muhammad sebagai pemikir dan penyendiri sebelum menjadi nabi adalah periode penting yang mempersiapkan beliau untuk menerima wahyu dan memimpin umat. Kebiasaan merenung dan menyendiri di Gua Hira membentuk landasan spiritual yang kuat bagi tugasnya sebagai utusan Allah. Sebagai seorang pemikir, Nabi Muhammad memperhatikan dengan cermat kondisi sosial dan moral masyarakatnya, dan ini menjadi dasar dari misi kenabiannya.